Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nahdia Sabila Hasibuan, Prodi Teknologi Industri Pertanian. Eh, Langsung saja, di sini saya ingin menjelaskan tentang manajemen agribisnis. Nah, tugas ini disusun dalam rangka memenuhi tugas agroindustri berkelanjutan yang diampu oleh Ibu Mega Trisutha MSc. Berbisnis dalam agribisnis. Nah, sebelum kita membahas tentang berbisnis dalam agribisnis, terlebih dahulu kita mengetahui arti dari agribisnis tersebut. Agribisnis adalah keseluruhan kegiatan meliputi manufaktur, distribusi kebutuhan usaha tani, proses produksi usaha tani, penyimpanan, pengolahan, serta distribusi hasil atau komoditas dari usaha tani. Bidang agribisnis ada beberapa bidang. Yang pertama, bidang kajian agribisnis jauh lebih luas dari kajian disiplin pemasaran. Kegiatannya di dalam agribisnis lebih kompleks dibandingkan dengan kegiatan manufaktur. Selanjutnya, menjadi lebih berkembang karena produk-produknya dihasilkan dalam berbagai bentuk sehingga mudah dikonsumsi dan dapat memenuhi pola konsumsi masyarakat modern. Dan peranan manajemen dalam agribisnis sangat luas, mulai dari menyiapkan atau order, input sebelum produksi dimulai, mencari tenaga kerja, dan memberhentikannya, hingga melakukan penjualan yang mungkin melintasi negara. Fungsi manajemen di dalam agribisnis ada manajemen pemasaran, keuangan, manajemen sumber daya manusia. Keunikan ataupun karakteristik industri agribisnis dan makanan ada beberapa, yaitu produk pertaniannya sebagai makanan, sifat biologis, pengaruh musim, munculnya bencana karena musim, bentuk perusahaan, variasi pasar terkait dengan desa, keterlibatan pemerintah. Nah, sistem pemasaran agribisnis. Yang pertama yaitu luasan usaha tani. Lingkup pekerjaan dan teknologi kegiatannya itu berbeda antar negara dan menunjukkan tingkat produktivitas. Selanjutnya, produktivitas produk pertanian didukung oleh iklim dan geografis, kemampuan produksi dan logistik, pemakaian mesin, bahan kimia, serta entrepreneur petani. Pengeluaran pemasaran dan kenaikan harga jauh lebih cepat dibandingkan dengan kenaikan harga produk pertanian itu sendiri. Selanjutnya itu secara lokal dikenal dengan tengkulak, rentenir, dan lain sebagainya yang dikhawatirkan menerima bagian pengeluaran yang lebih besar daripada petani. Yang pertama ada sektor pangan atau disebut dengan food sector. Pengecer atau retailer. Yang kedua ada food service. Dan pengecer atau retailer itu seperti supermarket, chain store. Yang kedua ada food service atau restoran yang dimaksudkan untuk melayani orang-orang yang sibuk, seperti ibu-ibu sosialita yang bekerja, yang memiliki masyarakat yang mobilitas tinggi. Yang ketiga ada restoran tradisional, disebut juga full restoran, yang dimaksudkan untuk memenuhi permintaan untuk makan di luar atau eat out. Fast food, restoran dengan cara penyajian yang cepat sesuai dengan namanya. Perkembangan perusahaan seperti ini juga berkembang cepat sebagai adanya perubahan perilaku. Yang kelima ada institutional food service atau restoran sengaja melayani lembaga seperti sekolah, rumah sakit. Yang keenam ada pedagang besar atau wholesaling, perusahaan agribisnis yang menjual kepada pengecer, bukan kepada konsumen akhir. Yang kedua ada production agricultural sector, petani dengan modal yang mapan dan memperlakukannya sebagai hobi, petani kecil yang mengharapkannya sebagai sumber pendapatan. Yang ketiga ada input supply sector, terlibat menyediakan beragam input yang berbeda-beda termasuk produk dan jasa ke dalam proses produksi. Di sini ada tabel perspektif agribisnis industri dan pertanian di Indonesia. Seperti pada tabel 1 itu di dekomposisi perjalanan pembangunan pertanian atau persen per tahun. Bisa kita lihat sendiri tabelnya.
ada hasil konsolidasi tumbuh tinggi mulai dari tahun 1967 sampai 1978. Ada yang pertumbuhan tingginya itu dari 1978 sampai tahun 86, dekonstruksinya itu juga, dan krisis ekonomi. Seperti PPD pertanian itu konsolidasinya itu 3,39 dari 1967 sampai 1978, dan tumbuh tingginya itu 5,72, dekonstruksinya ada 3,38, dan krisis ekonominya 1,57. Mungkin kita bisa baca. Selanjutnya itu agroindustri. Agroindustri apa sih itu? Perusahaan yang mengolah bahan-bahan yang berasal dari tanaman dan hewan. Pengolahan yang meliputi transformasi dan pengawetan melalui perubahan fisik atau kimia, penyimpanan, pengemasan, dan distribusi. Ada beberapa subsistem di agroindustri. Yang pertama itu subsistem rantai produksi, subsistem kebijakan, subsistem institusional atau kelembagaan, subsistem distribusi dan pengemasan. Nah, ada yang kedua yaitu mengelola perusahaan agribisnis. Di dalam mengolah perusahaan agribisnis, yang pertama itu ada manajer. Seorang manajer di dalam agribisnis adalah unik karena mereka spesifik terhadap lokasi, komoditi, dan lingkungan industri di mana dia beroperasi. Manajer bidang agribisnis juga memahami unsur biologis dan unsur kelembagaan lingkungan di sekeliling produksi. Hal ini berkaitan dengan kespesifikan produk pertanian. Ada 4 kunci dari manajemen agribisnis. Yang pertama itu pengendalian, perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Sekian dari saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih sebelumnya telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.